Masya Allah, Alhamdulillah 4000 jam tayang guys. Masya Allah, Alhamdulillah. Semoga berkah ya Allah. Semoga berkah. Bismillah. Kita daftarkan ke AdSense ya, agar dimonetasi sama YouTube. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini dia guys. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah banget nih akhirnya disetujui sama pihak YouTube. Jadi sekarang tanggal 3 jam 7.16. Tadi gue buka email tuh sekitar jam 6 atau setengah 7 ya. Itu ada notifnya masuk. Terus nih keterangannya sudah disetujui ya oleh pihak YouTube bahwa channel atas nama Rivian Maulana sudah bisa berprogram berpartner dengan YouTube ya kan. Alhamdulillah, karena kayaknya cuma 24 jam deh. Karena nih coba kita back, terus kita cari yang kemarin dulu tanggal YouTube memberikan informasi bahwa channel gua sudah mendapatkan subscriber tuh kurang lebih 1000. Terus jam tayang juga alhamdulillah sudah tembus 4000 jam tayang. Nah itu langsung gua ajukan tuh untuk monetize-nya ya kan. Itu kayaknya siang deh, siang itu baru gua cek. Terus ternyata ya udah gua ajuin. Alhamdulillah tadi jam 6.12 nih, jam 6.12 YouTube memberikan informasi bahwa ya tadi channel gue alhamdulillah sudah dimonetize. Alhamdulillah, terima kasih untuk dukungan dan juga doa-doanya ya guys. Semoga berkah dan bermanfaat, amin. Studio YouTube-nya. Nah kita ambil sini kan, pilih yang menunya monetize. Kemudian di sini ada opsinya, opsi monetisasi. Pilih selengkapnya. Kita lihat. Oke, status akunnya ini masih belum diaktifkan nih guys. Jadi kita harus manual. Kita klik yang pengelola video. Pengelola video kita klik, kemudian nah di sini ada statusnya nih. Jadi ada yang sudah aktif, ada yang belum aktif. Biasanya kalau memang baru itu memang masih manual, jadi belum bisa diaktif secara langsung. Nah, ini kan kayak gini kan masih nonaktif nih. Kita aktifkan sendiri, tinggal diklik. Terus ada pilihannya aktif dan nonaktif. Kita pilih aktif, kemudian simpan. Itu. Terus ini juga aktif dan nonaktif, kita pilih aktif, kemudian simpan. Nah, seterusnya lah, karena kita kan punya beberapa video ya, jadi tergantung teman-teman posting tuh per bulan atau per minggu berapa kali gitu kan tuh ya. Semuanya aja, kalau memang mau dapat iklan dan berpartner program sama YouTube ya kita klik aja aktifkan semua, karena kan ya nggak tahu dari video yang mana pendapatan kita akan besar gitu kan. Jadi semuanya harus kita aktifkan ya guys. Bismillah. Nah guys, alhamdulillah ini sudah semua ya. Jadi gua ada 20 video dan alhamdulillah semua sudah diaktifkan untuk bisa dimonetisasi. Hingga kita lihat nanti bismillah sudah muncul atau belum iklannya gitu kan. Nah bener-bener nih pure langsung asli gua report tanpa mengedit. Nah insya Allah semoga terus bermanfaat, dan insya Allah habis ini gue bakal ngasih tahu beberapa tips atau trik biar cepet dapet 1000 subscriber, terus dapat juga 4000 jam tayang. Karena gue memulai ini sebenarnya kalau punya akun YouTube itu udah lama, tapi untuk bener-bener diseriusin belum lama sih ya, mungkin awal-awal tahun lah kurang lebih kayak gitu. Insya Allah setelah ini gue jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ini udah ada di YouTube ya. Sekarang kita coba cari dengan nama channelnya tuh Arifian M, nama channel gue. Bismillah ya kan. Nah ini udah ada beberapa YouTube rekomendasi nih yang mau ditonton apa aja. Nah kita buka coba ini ya, hijrah K-pop dan J-rocker, sharing time hijrah dari J-rock dan K-pop. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah ada? Oi, masya Allah guys, sudah ada iklannya, masya Allah, alhamdulillah. Wah luar biasa. Nih berkat trik, tips dan beberapa informasi baik dari YouTube atau dari komunitas YouTube nih, masya Allah tabarakallah nih. Semoga teman-teman yang lain juga segera menyusul ya guys. Insya Allah gue bakal ngasih sharing info, trik dan tipsnya bagaimana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah seperti teman-teman sudah lihat sebelumnya ya,
ada sedikit cuplikan. Jadi gue berhasil mendapatkan monetisasi oleh pihak YouTube dalam waktu 24 jam. Itu Masya Allah Tabarakallah. Jadi beberapa tips yang bakal gue sampaikan gimana caranya sih untuk mendapatkan monetisasi hanya dalam waktu 24 jam. Nah, salah satu persyaratan YouTube pada tahun 2020 ini setelah gue telusuri itu, jadi kalau teman-teman mau memonetisasi dan biasa oleh YouTube itu harus memiliki 1000 subscriber dan 4000 jam tayang gitu. Karena kebetulan channel gue ini baru gue seriusin itu 2 bulan yang lalu, iseng-iseng sama istri gue bikin channel video tentang mukbang biasa ya kan. Terus alhamdulillahnya itu dapat apresiasi viewers yang lumayan gitu kan. Akhirnya gue pikir kenapa nggak gue seriusin gitu kan. Nah sampai akhirnya kayak keterusan lah gitu kan, iseng-iseng bikin video mukbang bareng istri. Ya sekedar makan, tapi gue bikin makan tuh nggak cuma makan, yaitu makan sambil sharing gitu kan. Nah setelah itu baru tuh kepikiran gue mau tahu gimana sih caranya untuk mendapatkan duit dari YouTube gitu kan. Nah barulah iseng-iseng gue searching dan gue dapatkan beberapa tips dan trik bagaimana mendapatkan 1000 subscriber dengan cara tercepat dan 4000 jam tayang dalam waktu kurang lebih ya berarti gue sama 2 bulan. Nah sekarang ditanya kan gimana cara untuk mendapatkan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang dalam waktu 2 bulan ya kan. Jadi awal mulanya itu gue iseng-iseng buka Facebook, terus gue cari komunitas YouTube ya kan, pengen tahu kan cara pola pikirnya seperti apa, pola-polanya, algoritma segala macam, gue pengen tahu awalnya gitu doang. Nah ternyata pas gue gabung di beberapa komunitas YouTube, khususnya youtuber pemula gitu kan, itu ternyata mereka bermain sub for sub. Nah tapi gini guys, beberapa teman-teman atau gue lihat konten YouTube itu mereka kayak tidak merekomendasikan tentang sub for sub gitu kan. Padahal yang gue rasakan sendiri, gue main sub for sub itu bisa tembus juga guys gitu kan. Cuma mungkin gini, kenapa mereka tidak merekomendasikan tentang sub for sub? Karena yang pertama mungkin subscriber kita bukan real gitu kan. Maksudnya ya mereka juga bikin akun-akun bodong kan gitu kan. Nah pada akhirnya jarang ada yang mungkin komen segala macam gitu. Jadi tetap harus gimana caranya kita bisa bikin konten semenarik mungkin, dan akhirnya ada beberapa orang-orang yang bakal komen konten-konten kita gitu loh. Nah jadi jangan takut untuk teman-teman bergabung di komunitas YouTube yang ada di Facebook, dan teman-teman bisa main sub for sub. Kadang-kadang ada tuh yang main ngajakin 1 versus 1, view 2 menit, view 3 menit atau 10 menit, bahkan bisa sampai 1 jam gitu kan. Itu insya Allah kalau menurut gue sih, cara pribadi gue sendiri yang menggunakan itu aman guys. Bahkan kadang-kadang gini, kak jangan pakai link, pakainya nama gitu kan. Tapi ternyata link itu nggak ngaruh guys. Jadi tetap di datanya YouTube itu tetap ada, tetap masuk. Jadi cuma mungkin gini, yang aman ya kan, yang aman adalah view-nya. View itu minimal 2 menit. Setelah gua cek, setelah gua coba pelajari algoritmanya, itu ternyata minimal tuh 2 menit guys, biar ya bener supaya tidak termasuk spam gitu kan. Jadi kadang-kadang gini, ada yang mainnya 10 versus 10 gitu kan, sama-sama view 2 menit. Nah itu ternyata semua masuk nih. Nah ada lagi yang cuma main 10 versus 10 tapi tanpa sub, tanpa view, jadi langsung di sub aja gitu kan. Nah nanti dalam waktu beberapa detik atau beberapa menit sub kita naik, tapi nggak lama nantinya bakal di take down, hilang. Kenapa? Karena mungkin dari pihak YouTube itu nggak masuk di data dan termasuk sebagai spam. Makanya mungkin teman-teman banyak yang bilang tidak amanah segala macam kan, padahal karena dimasuknya itu di YouTube itu adalah spam gitu kan. Nah itu kan sudah disebutkan bagaimana trik buat mendapatkan 1000 subscriber ya kan. Jadi mungkin kendalanya itu teman-teman atau mungkin bisa jadi viewers atau like atau komennya itu nggak seperti yang real gitu kan, karena ya dengan cara sub for sub. Tapi setidaknya persyaratan utama untuk mendapatkan 1000 subscriber sudah bisa terpenuhi dengan waktu tercepat. Itu benar-benar gue cobain dan mungkin bisa dibilang setengahnya ya, 500 itu dari cara sub for sub gitu loh. Karena bener-bener apa ya, yang penting masuk dulu nih di monetisasi dari si YouTube-nya itu kan. Nah
sampai akhirnya di persyaratan pertama kita udah mendapat ya 1000 subscriber. Kemudian gimana cara kita untuk mendapatkan jam tayang 4000 ya kan. Nah, mungkin karena kita sering berinteraksi di komunitas tersebut, kita sering main sub for sub gitu kan, akhirnya ada timbul kepercayaan dan mungkin orang merasa kalau itu amanah gitu kan. Akhirnya beberapa teman-teman ngebuat sebuah komunitas di grup WhatsApp dan mereka menyebutnya tim kejar tayang gitu kan. Nah, itu gue ngerasain cepet banget guys buat kita yang khusus mencari jam tayang secara singkat ya. Itu bener-bener ngebantu banget dengan adanya grup komunitas kejar tayang tersebut. Gue bilang sangat membantu gitu kan. Jadi dan teman-teman nggak perlu takut yang namanya nanti tak maksudnya spam segala macam. Insya Allah nggak, minimal 2 menit sih, gue bilang emang minimal 2 menit itu bakal masuk di data dari YouTube gitu kan. Karena teman-teman juga wajib, menurut gua dan gua ngelihat beberapa senior yang lain itu download YouTube Studio. Itu teman-teman bisa ngelihat jam tayang kita sudah berapa, terus subscriber kita berapa, komennya berapa, terus like-nya berapa. Juga kita bisa ngelihat traffic dari orang-orang yang search video kita gitu kan. Itu bisa berasal dari mana, entah dari judul, bisa dari playlist, bisa dari eksternal, bisa dari link-link, misalkan kayak kita ngepost di sosmed kayak Facebook, Twitter, Instagram dan lain-lain, itu bisa masuk semua. Jadi teman-teman juga harus wajib. Nah, sudah download YouTube Studio kan. Nah, di situ sangat-sangat membantu. Itu kita teman-teman bisa ngeliat semua yang tadi gue sebutin ya kan. Dan buat gue pribadi yang gue nggak ada mentor YouTuber, jadi bener-bener semuanya gue searching semua sendiri. Pokoknya gue browsing sendiri lah apa aja sih yang harus dilakukan sama YouTuber pemula gitu kan. Nah, setelah tadi YouTube Studio, gue coba juga download yaitu aplikasi TubeBuddy. Jadi di YouTube Buddy itu kita bisa di maintenance, bisa dimonitoring oleh aplikasi tersebut. Misalkan kayak ketika kita upload salah satu konten kita, mungkin di TubeBuddy itu nanti bisa di range. Mungkin kurang di thumbnailnya, kita kurang kreatif dalam membuat thumbnail, terus dalam sosmednya juga kita nggak sharing ke media sosial kita, terus tagline-nya, terus judul itu banyak banget yang bisa di YouTube Studio. Gue coba juga download yaitu aplikasi TubeBuddy. Jadi di YouTube Buddy itu kita bisa di maintenance, bisa dimonitoring oleh aplikasi tersebut. Misalkan kayak ketika kita upload salah satu konten kita, mungkin di TubeBuddy itu nanti bisa di range. Mungkin kurang di thumbnailnya, kita kurang kreatif dalam membuat thumbnail, terus dalam sosmednya juga kita nggak sharing ke media sosial kita, terus tagline-nya, terus judul itu banyak banget yang bisa direvisi dari TubeBuddy. Itu sangat bermanfaat, teman-teman juga harus download itu. Nah, dari dua aplikasi tadi yang udah gue sebutkan, YouTube Studio dan juga TubeBuddy, itu sangat bermanfaat guys, serius. Apalagi kayak gue YouTuber pemula ya kan, terutama TubeBuddy juga sangat bermanfaat. Karena mulai dari situ gue mulai berpikir untuk sedikit mengolah pakai kalimat apa aja sih yang baik untuk bisa narik viewers gitu kan. Buat terutama judul, dilihat darinya kan kadang-kadang ada juga thumbnail yang cover YouTube-nya itu kan. Nah, itu sangat berguna gitu. Jadi jangan asal-asalan buat thumbnail doang, dan jangan asal ketik doang untuk judul. Itu sangat penting untuk menarik viewers gitu kan, buat melihat isi dari konten kita. Terus jangan lupa juga untuk tambahkan tag lainnya juga. Tagnya tambahkan, hashtag tambahkan, itu sangat berguna juga. Jadi kadang kalau tagnya itu gue pakai itu biasanya ketika misalkan kayak gue bikin video mukbang spicy mie sedap misalkan kayak gitu kan. Nah, itu jadi sebelum gue taruh tagnya itu apa, biasanya gue ketik dulu tuh di kolom YouTube-nya itu yang pencarian, yang search, itu gue ketik dulu mie sedap misalkan gitu kan, atau spicy chicken mie sedap atau apalah itu gue lihat yang paling atas tuh apa. Nah, dari situ bisa kita dapatkan biar video atau konten kita tuh di-up lebih pertama gitu loh. Walaupun ya mungkin ada beberapa opsi yang sebelumnya kan, karena memang beberapa youtuber lain yang sudah lebih lama itu viewernya lebih banyak, like-nya lebih banyak, interaksi lebih banyak, tapi tetap usahakan kita pakai itu juga guys. Jadi jangan sampai nggak ada tagline di konten kita, jangan sampai juga nggak pakai hashtag. Itu sangat penting guys, itu sangat penting. Nah, kemudian dari hashtag ya kan, insya Allah bisa mencakup beberapa viewers tuh guys dari konten dan isi hashtag yang kita tulis tadi kan.
Nah, semoga juga dari situ bisa nambah-nambah komen dari beberapa subscriber atau viewers kita yang tertarik sama konten kita, guys. Nah, tapi mesti diingat, balik lagi misalkan kayak tadi yang di sub for sub. Nah, itu khusus buat teman-teman, jangan sampai bila kita main sub for sub itu ada yang namanya komen-komen spam. Kenapa? Karena itu bisa juga salah satu yang menjadi bakal nantinya ditinjau sama tim YouTube, itu bisa aja gagal atau bisa lama mendapatkan ACC dari pihak YouTube. Kenapa? Karena ya gitu, persetujuan dari YouTube. Contohnya dari komentar yang misalkan kayak tadi gue bilang spam. Contohnya tuh kayak cuma komen mantap, sukses, sudah mampir, sub balik. Itu salah satu komentar yang gue bilang spam. Nah, fungsinya tadi download aplikasi YouTube Studio, nah itu bisa juga ditinjau di situ, guys. Jadi beberapa komentar itu bisa aja kita hapuskan aja lah, daripada nantinya bikin akun kita, bikin channel kita jadi lama atau terhambat ketika sudah mendapatkan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Itu bisa jadi salah satu kendala, guys. Jadi mendingan dihapus aja, mendingan malah nggak usah komentar. Tapi kalau mau komentar, baiknya komentarlah sesuai dengan isi konten yang ada gitu loh. Jadi jangan komentar cuma sebatas ya udah sekedar syarat, itu jangan. Karena bisa jadi malah konten atau channel kita bisa lama untuk ditinjau dan di ACC gitu. Nah, ini juga gue kasih satu tips juga nih buat teman-teman, apalagi yang punya 2 HP atau punya laptop, itu bisa banget ngebantu buat yang tadi namanya kejar tayang. Jadi mungkin salah satu juga teman-teman bisa juga buat nambah subscriber walaupun cuma 1-2 itu, tapi sangat membantu. Gimana caranya? Teman-teman cukup bikin Gmail baru, bikin email, setelah itu bikin akun channel di YouTube, ya kan, kita aktifkan, terus paling nggak ya kita pasang aja foto profil aja, sekedar syarat kayak gitu aja, terus kita tambahkan untuk subscribe. Kemudian itu bisa kita manfaatkan untuk kita jadiin viewersnya juga gitu loh, guys. Apalagi kalau teman-teman punya wifi di rumah, ya kan, itu sangat-sangat membantu. Kadang gua bisa bikin satu HP yang memang udah lama lah atau nggak terlalu terpakai, itu 1-2 HP bisa 24 jam muter terus, bisa. Itu sangat-sangat membantu banget buat yang namanya tadi kejar tayang. Serius, itu nggak bohong. Jadi kadang-kadang ada nanya, atau di grup kejar tayang itu kadang-kadang ada suka nanya, jangan gunakan satu HP atau satu IP untuk terus-terusan nge-view gitu kan. Ternyata gua coba sendiri, itu sama sekali nggak ngaruh. Dari pihak YouTube itu tetap masuk datanya, itu tetap masuk ke view gitu loh, walaupun kita nge-view berulang-ulang kali gitu loh. Nah, kadang juga di trik selanjutnya itu gue pernah nyoba gini, kita bikin video kita gitu kan, kita di add list di videonya itu, terus dimasukin dalam beberapa playlist gitu kan. Itu bisa kita putar ulang-ulang terus, tapi nanti di ketika kita buka YouTube Studio itu bakal kelihatan. Jadi yang sering di view itu isinya playlist gitu kan, karena mungkin dari pihak YouTube kalau bisa jadi curiga kalau misalkan isinya cuma playlist yang diputar-putar aja gitu kan. Tapi alhamdulillahnya, nah ini salah satu manfaatnya teman-teman bergabung di sebuah komunitas YouTube gitu kan. Kayak gue awalnya semua gue putar di playlist terus gitu kan, biar ngeloop terus kan, biar ngulang terus. Tapi ada salah satu saran dari teman YouTube di komunitas itu, dia bilang di list aja tapi pakai yang di nonton nanti gitu. Jadi ditonton nanti, karena ditonton nanti tersebut teman-teman bakal kedapat datanya di YouTube itu jatuhnya ke eksternal gitu. Jadi ibaratnya mungkin kayak kalau kita nih secara pribadi kita ketik nama terus kita search videonya, atau memang ada di kolom rekomendasi YouTube. Nah, itu otomatis kayak gitu. Jadi nggak lagi pakai playlist gitu loh. Tapi nggak salah juga sih pakai playlist, cuma mungkin kalau lebih ke berhati-hatian, teman-teman bakal gua saranin untuk pakai yang tonton nanti. Itu kayaknya lebih oke deh kayak gitu. Nah, setelah semua tuh sudah gue terapkan, mulai tadi sub for sub, baik via link, baik via ketik nama channelnya atau nama judul, itu nggak masalah, itu semua insya Allah tetap masuk. Kemudian pakai lagi yang namanya aplikasi kayak YouTube Studio, terus Tabadi, itu sangat-sangat membantu juga, guys. Manfaatkan juga hashtagnya, tagnya itu harus sangat-sangat kalian perhatikan. Begitu pula dengan cover untuk
narik viewers gitu loh, karena pasti satu konten tuh punya banyak banget opsi, tapi gimana caranya kita untuk bikin viewers itu menarik ngelihat kita, ngelihat konten isi kita. Jadi itu salah satu tips mungkin ya, jadi tips. Tapi kalau yang kayak trik tadi gue bilang sub for sub, kemudian kejar tayang bisa barengan sama teman dengan cara ikut arisan atau menggunakan beberapa HP, laptop, itu sangat-sangat ngebantu, serius. Jangan sampai enggak, kalau ada tuh sayang. Apalagi kalau misalkan mungkin ada HP zaman dulu lah itu nggak kepake, itu dipakai aja. Kalau gue sih kayak gitu, salah satu triknya ya. Nah, jadi setelah kita mendapatkan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, apa sih yang kita lakukan? Pertanyaannya kan gitu ya. Nah, teman-teman biasanya fokus aja. Kita fokus aja setelah mendapatkan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang tadi, kita tetap fokus aja untuk ngejar itu terus dulu nih, sampai nantinya mendapatkan email dari YouTube. Nah, nanti bakal dapat email, dicek, itu ada keterangannya bahwa subscriber kita sudah tembus 1000, terus jam tayang juga kita sudah mendapatkan 4000 jam tayang. Tinggal kita pilih di bawahnya nanti ada daftarkan AdSense. Kemudian ikuti aja, gampang. Itu serius gampang banget, ikuti aja langkah-langkahnya. Setelah itu udah tinggal nunggu prosesnya aja. Nah, sambil nunggu proses yang tadi ya kan, mulai dia tuh cek-cekin. Kadang kan suka lupa nih ya, kita kadang mungkin yang tadi pakai sub for sub, atau kita minta tolong teman-teman di sosmed kita, entah di WA, entah di YouTube, terus di Instagram, di Facebook, itu semuanya kan kita share tuh. Nah, takutnya teman-teman ada yang komen gitu kan. Komen tuh sekedar komen, cuma komen-komen mantap, sukses, lanjutkan, subs balik, segala macam. Itu kalau bisa dihapus-hapusin supaya meminimalisir dan mempercepat proses ACC dari YouTube gitu loh. Kalau gue sih kemarin sambil menunggu ya kan. Jadi paginya dapet email, terus siang baru gue cek, terus gue aktifkan itu, gue daftarkan. Setelah itu baru gue cek baik YouTube gue, komen-komennya itu gue cek semuanya. Insya Allah udah nggak ada spamnya, dan alhamdulillah paginya jam 6 itu mendapatkan notifikasi bahwa channel gue sudah mendapatkan ACC dari YouTube untuk bisa menjadi partner dari YouTube kayak gitu. Nah, kemudian setelah itu apalagi gitu kan, ya udah teman-teman tinggal aktifkan monetize-nya aja di video yang memang teman-teman pengen aktifkan gitu aja. Tinggal manual kita pilih iklannya seperti apa, itu ada range-nya. Nah, terus pasti kan ada dananya ya. Apakah ketika sudah dimonetize itu kan, sudah dimonetisasi, apakah langsung mendapatkan dolar gitu kan? Ternyata enggak guys. Jadi dari nol lagi karena pihak YouTube menghitung itu ya mulai dari kita mendapatkan jam tayang 4000 dan 1 subscriber, kemudian kita daftarkan. Setelah di ACC itu baru dimulai perhitungan dolarnya kayak gitu. Nah, setelah itu gimana lagi gitu kan pertanyaannya kan. Ya udah, kalian lanjutkan aja buat konten-konten semenarik mungkin, edukatif, bermanfaat. Terus jangan lupa, jangan sesekali re-upload postingan-postingan atau konten-konten yang sudah pernah sebelumnya mungkin orang lain post, kita download terus kita posting. Itu jangan, karena itu salah satu penghambat untuk YouTube mengakses video kita guys, kayak gitu. Terus selanjutnya lagi kita tinggal menunggu nih sampai kapan akan ada email lagi atau surat dari YouTube. Itu setahu gua, yang gua nanya sama teman-teman gua itu, setelah mendapatkan 10 dolar gitu, itu YouTube akan ngirimin kita email, akan ngirimin kita sebuah surat cinta gitu kan, gajian pertama mungkin ya. Nanti bakal gua share juga kalau memang insya Allah sudah mendapatkan 10 dolar tersebut. Semua gue minta doanya buat teman-teman semua, semoga juga teman-teman para pejuang youtuber ini bisa disegerakan untuk mendapatkan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang gitu. Kurang lebih info dari gua, baik tips dan triknya yang gua lakukan secara pribadi di channel gua, mungkin cukup di situ ya kan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kekurangan dalam penyampaian, teman-teman bisa menyampaikannya baik via DM IG gua di @arifian. Itu teman-teman bisa tanya di situ, insya Allah bisa lebih responsif, bisa lebih cepat juga, atau tulis di kolom komentar di bawah. Ditunggu. Jadi intinya teman-teman tetap semangat, harus yakin, dan yang kayak gue sampaikan sebelumnya di konten sebelumnya, ingat,
ucapan adalah doa. Kalau kita yakin, teman-teman pasti akan diberikan kemudahan dan kelancaran. Dan ingat, apa yang kita posting nantinya akan menjadi pertanggungjawaban kita juga di akhirat kelak. Jadi baiknya kita posting yang baik-baik, jangan asal posting yang bermanfaat, posting yang baik, insya Allah berkah, insya Allah amanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.